Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anis Nabil Sofi Mubarok dengan NIM 53020230074. Oke, di sini saya sebagai salah satu dari anggota kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi tafsir modern dan kontemporer yang diampu oleh Bapak Ulfi. Oke, jadi di sini saya mendapatkan materi mengenai tafsir Al-Maroghi karyanya Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Jadi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan siapa sih mufasir dari tafsir Al-Maroghi ini. Nah, jadi beliau ini memiliki nama lengkap Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qadi Al-Maroghi. Nah, kesapaan akrabnya beliau itu ya dipanggil itu Al-Maroghi. Kemudian beliau itu lahir pada tahun 1983 Masehi atau tahun 1300 Hijriah di daerah Al-Marghah di Provinsi Suhaj. Nah, beliau ini wafat pada usia 69 tahun, yaitu pada 1371 Hijriah atau pada 1952 Masehi di Hilwan, sebuah kota satelit sebelah selatan kota Kairo. Kemudian di sini ada pendidikan guru dan murid. Beliau ini sekolah menengah di kampungnya, kemudian bersekolah di Universitas Al-Azhar dari tahun 1314 atau 1895 Masehi. Nah, sekaligus beliau ini berkuliah juga di Universitas Dar Al-Ulum Kairo. Nah, selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai qadhi di Sudan hingga tahun 1919 Masehi. Nah, kemudian beliau diangkat menjadi ketua tinggi syariah di Dar Ulum pada tahun 1920 sampai 1940 Masehi. Nah, beliau juga diangkat menjadi rektor di Universitas Al-Azhar sebanyak 2 periode, yaitu pada Mei 1928 Masehi dan pada April 1935. Nah, adapun guru-guru beliau yaitu Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan Al-Adawi, kemudian Syekh Muhammad Bahis Al-Mut'i, dan kemudian Syekh Rifai Al-Fayuni. Kemudian dari murid-murid beliau itu yang paling terkenal ini ya, ada Bustamin Abdul Ghani, kemudian ada Mukhtar Yahya, terus ada Mastur Jahri, Ibrahim Abdul Halim, dan Abdul Razik Al-Mudi. Nah, untuk cakupan keilmuan dan karya-karyanya, nah, jika diklasifikasikan ada 8 disiplin ilmu yang dimiliki oleh Al-Maroghi ini. Yang pertama itu ilmu sastra Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu balaghah, usul fikih, akhlak, sejarah, dan ilmu pendidikan. Nah, untuk karya-karyanya itu ada banyak sekali ya teman-teman. Di sini kurang lebih saya ada 18 dalam PPT saya. Itu diantaranya itu ada Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqih, kemudian ada Ulum Al-Balaghah, kemudian ada kitab Muqaddimah At-Tafsir, ada Buhut wa Ara' fi Funun Al-Balaghah, ada Ad-Diyanat wa Akhlaq, kemudian ada Hidayah Al-Talib, dan ini yang dibahas itu tafsir Al-Maroghi dan masih banyak lainnya. Kemudian kita beralih ke latar belakang penulisan. Nah, kita dapat melihat bahwa dalam Muqaddimah Tafsir Al-Maroghi, beliau itu menyebutkan bahwa latar belakang dari penulisan tafsir ini itu pada masa beliau hidup, orang-orang itu sering menyaksikan banyak kalangan orang yang cenderung memperluas cakrawala pengetahuannya di bidang agama, apalagi di bidang tafsir Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, di sini tuh ada 2 faktor yang yang melatar belakangi beliau menulis tafsir Al-Maroghi ini, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, yang pertama kita ini membahas dulu faktor eksternalnya. Nah, jadi beliau ini menerima banyak pertanyaan dari masyarakatnya pada saat itu bahwa tafsir apa sih gitu yang yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya, serta itu tafsirnya itu dapat dipelajari secara singkat. Nah, kemudian beliau itu kan memahami bahwa
tafsir itu dalam semuanya itu memiliki kemanfaatannya masing-masing. Nah, bagi para pembacanya. Kemudian untuk mempelajari ilmu tafsir itu kan dibutuhkan waktu yang lama. Terlebih jika kita menggunakan tafsirnya itu atau kita membaca tafsir-tafsir yang bahasanya itu sulit dipahami. Jadi kita pasti tentunya membutuhkan waktu lama untuk memahami isi tafsir tersebut. Nah, ketika itu masyarakat ini kan mempertanyakan kepada kepada Syekh Al-Marughi ini bahwa itu solusinya dari permasalahan-permasalahan mereka. Kemudian faktor yang kedua faktor internal itu dari dalam dirinya Al-Marughi sendiri, yaitu beliau itu mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam. Nah, mulia sekali kan, terutama di dalam bidang tafsir. Nah, maka dari itu beliau merasa ada kewajiban nih saya untuk mengembangkan ilmu yang sudah saya miliki, seperti itu. Jadi untuk latar belakang penulisannya itu ada dua faktor. Saya perjelas lagi bahwa yang pertama itu faktor eksternal dan faktor internal. Yang eksternal itu dari pertanyaan masyarakat pada saat itu, kemudian untuk faktor internalnya yaitu dari dalam dirinya Syekh Al-Marughi sendiri. Kemudian kita beralih ke corak dan metodenya. Nah, tafsirnya Al-Marughi ini itu memiliki metodenya itu tahlili. Tahlili ini apa? Nah, tahlili ini merupakan sebuah metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya berdasarkan urutan-urutan ayat atau surat dalam mushaf. Nah, kemudian jadi di metode tahlili ini beliau ini menuliskan secara tertib mushafi, jadi dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kemudian coraknya itu ada adabi al-ijtimai, yaitu merupakan corak yang berorientasi pada kehidupan budaya dan kemasyarakatan serta diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik. Jadi dalam tafsirnya ini beliau ini berorientasi kepada budaya dan kemasyarakatan. Jadi di dalamnya itu diuraikan menggunakan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian metode penafsirannya. Nah, dalam tafsirnya Imam Syekh Al-Marughi ini menjelaskan bagaimana metode yang beliau gunakan ketika menyusun tafsir Al-Marughi ini. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, beliau itu akan menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan, kemudian penjelasan kata-kata, kemudian yang ketiga itu ada pengertian ayat secara ijmal, kemudian ada asbabun nuzul, yang kelimanya itu mengesampingkan istilah-istilah yang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian gayanya itu gaya bahasa para mufasir, kemudian pesatnya sarana komunikasi di masa modern. Yang kedelapan itu seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian yang terakhir itu jumlah juz tafsir ini. Jadi ketika beliau ini menafsirkan, beliau terlebih dahulu itu menyampaikan ayat-ayatnya di awal, kemudian itu menjelaskan kata-katanya seperti mencantumkan kosakata. Kemudian setelah itu beliau menafsirkan dulu secara global sebelum beliau memperinci. Kemudian ada pencantuman asbabun nuzul dan mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan seterusnya itu merupakan metode penafsiran yang beliau itu cantumkan di dalam tafsirnya, sehingga kita sebagai pembacanya kita dapat mengetahui apa sih metode yang digunakan beliau dalam menulis tafsir ini. Nah, kemudian di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Marughi ini. Untuk kelebihannya yaitu dalam tafsirnya ini kan beliau mencantumkan kosakata atau mufradat yang sulit. Jadi mufradat yang sulit ini sebelumnya kan sudah beliau fahami, sehingga ketika kita membacanya, nah itu kita hasil dari pemahaman beliau. Jadi kosakata yang sulit itu ya hasil dari beliau itu kan dicantumkan. Terus kemudian terdapat asbabun nuzul, kemudian menggabungkan dengan ilmu pengetahuan sains, dan yang terakhir itu terdapat penjelasan ijmal atau global, dan ada juga penjelasannya secara rinci. Kemudian kekurangannya ini hanya satu, tetapi ini ada sebagian yang menganggapnya kekurangan, ada yang sebagian juga menganggapnya biasa saja, bukan sebagai kekurangan.
yaitu beliau itu menghilangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu shorof, balaghah, dan nahwu. Nah, ketika kita menganggap salah satu-satunya kekurangan ini yaitu menghilangkan ilmu pengetahuan, nah itu kan itu beliau menghilangkan itu bukan tanpa alasan. Nah, beliau ini Syekh Al-Maroghi ini ingin menuliskan atau membuatlah karya tafsir yang dimana itu yang bisa diterima oleh semua kalangan, baik orang awam ataupun orang-orang yang dalam pendidikan gitu. Jadi semua orang itu bisa memahami isi tafsir beliau dengan bahasa-bahasanya yang mudah dipahami itu. Jadi beliau itu meskipun beliau kan ahli balaghah kan, ahli ilmunya seperti itu kan, dalam bidang ilmunya itu beliau kebahasaan itu ya beliau mumpuni. Tetapi kenapa kok dalam penafsirannya ini beliau tidak menggunakan beliau mengesampingkan itu ilmu pengetahuan seperti balaghah, shorof, dan nahwu itu, yaitu tujuannya karena agar ketika kita membaca kita dapat memahami, karena dengan bahasa yang sederhana maka kita itu semua kalangan itu bisa memahaminya seperti itu. Jadi itu dari kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada salah satu contoh penafsiran yaitu surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian penafsirannya yaitu bahwa Syekh Al-Maroghi ini menjelaskan bahwa ayat dalam surat Ar-Rum tersebut bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan baik di laut dan di bumi akan diperingatkan langsung oleh Allah. Dalam bentuk apa? Banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan. Nah, dengan tujuan apa? Agar mereka itu mau kembali kepada Allah, mau kembali ke jalan yang benar, bertaubat. Nah, tetapi setelah Allah memberikan peringatan di dunia mereka tidak menghiraukannya, maka Allah ini memperingatkan mereka dengan menunggu hari pembalasan. Nah, ayat ini menjadi isyarat bahwa telah muncul berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang, dan kapal-kapal selam. Nah, hal itu tiada lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh umat manusia, berupa kezaliman, banyaknya lenyapnya perasaan dari pengawasan yang Maha Pencipta. Nah, mereka itu melupakan sama sekali akan dari hisab, hawa nafsu terlepas bebas, dan dari menimbulkan kalangan berbagai sehingga macam kerusakan di muka bumi ini. Nah, karena tidak ada lagi tidak ada lagi kesadaran yang timbul dari dalam diri mereka, dan agama itu seakan-akan nggak ada fungsinya untuk mengekang kebinalan hawa nafsunya serta mencegah keliarannya. Pada akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu balasan dari sebagian apa yang telah mereka kerjakan, yaitu berupa kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu. Nah, mungkin itu saja. Sebelum diakhiri, saya sedikit menyampaikan tentang penilaian ulama terhadap tafsir Al-Maroghi. Ini ada 3, yaitu dari Muhammad Hasan Abdul Malik, bahwa beliau mengatakan Al-Maroghi itu merupakan seseorang yang dapat mengambil faedah dari orang sebelumnya dan mengembangkannya. Nah, pemikirannya ini dalam bidang tafsir sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Nah, beliau itu adalah seorang pembaharu atau reformis dalam bidang tafsir, baik dalam segi sistematika atau dalam segi bahasa. Kemudian ada juga Abdullah Syahatah. Nah, beliau itu mengatakan bahwa Syekh Al-Maroghi ini merupakan seorang mufasir yang menafsirkan Al-Quran secara lengkap dari awal sampai akhir. Nah, beliau itu banyak mengutip pendapat dari gurunya itu Muhammad Abduh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Kemudian yang terakhir itu Muhammad Tantowi. Nah,
Al-Marughi itu merupakan seorang yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariah dan bahasa Arab, serta banyak mempunyai karya tulis dalam bidang ilmu agama, terutama bahasa Arab dan tafsir. Nah, salah satunya tafsir Al-Marughi ini. Ia mempunyai pemikiran-pemikiran baru dan bebas, namun tetap beliau itu tidak menyimpang dari syariat. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir Al-Marughi karyanya Ahmad Mustafa Al-Marughi ini. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.